Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita kan sempat ngobrol tuh, sharing-sharing satu sama lain kan. Kita kemarin tuh membahas tentang pernikahan dini. Nah, jadi kali ini kakak bawa materi tentang mencegah pelecehan seksual. Belum, kemarin. Kemarin pernikahan dini, sekarang mencegah pelecehan seksual. Oke. Ada yang tahu pelecehan seksual itu mana? Pelecehan seksual itu gimana? Tahu? Apa coba? Coba salah satu dari kawan-kawan yang paham, coba tunjuk tangan dan tekan. Gimana? Enggak lah. Coba, ayo. Tidak apa-apa. Pegang. Hah? Apa? Oh, itu pelecehan juga tuh. Bisa. Bisa. Boleh. Niko. Bersentuhan. Kayak boleh. Yang lain ada? Pemerkosaan. Apa? Pemerkosaan. Ya, benar. Dedek. Dengar dulu. Kekerasan seksual itu tindakan pemaksaan atau bujukan pada anak untuk melakukan segala sesuatu berbentuk fisik maupun non fisik. Seperti maaf yo, menyentuh area intim. Udah usah lah, kita sebutlah sama-sama, tahu lah, dewasa kamu lah ya. Oke, di sini ada pelecehan itu ada dua. Pelecehannya tuh ada yang non verbal dan ada yang verbal. Siapa yang tahu? Dari mulut. Oke, coba satu orang tunjuk tangan. Oke, boleh lanjut. Siapa namanya? Apip ya. Coba. Contohnya gimana? Kalau yang verbal dari omongan. Yang contoh dari omongan. Ya, siapa yang tahu contohnya? Yang verbal maupun non verbal? Apa? Oke, boleh. Di sini ada dua jenis. Yang pertama verbal, yaitu penggunaan kata-kata. Baca mana kakaknya contohnya? Contohnya nih, misal kakak nih lewat kan, Tina ini alangkah cantik, bohai, aduh, hai. Pakannya ada. Oke. Cak,
menceritakan ngomong Tino tuh seksi, tobrut, montok, dan lain-lain lah. Nah, ya Bu, boleh. Ya waktu itu harusnya ada orang yang ya, Fahmi, Anissa, sama Yolanda. Teman-teman yang tidak hadir, surat pernyataan ya. Kenapa bermasalah? Enggak. Tidak. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu kan tadi yang verbal kan, berbentuk kata-kata. Nah, yang kedua itu non verbal, yaitu tindakan tapi diperagakan tanpa kata-kata. Coba contohnya, Pep. Pelecehan non verbal itu pelecehannya tindakan tanpa kata-kata. Nah, benar. Coba siapa yang tahu, ada yang bisa kasih contoh? Ya, nah itulah intinya. Kalau non verbal itu tindakan tanpa kata-kata tuh kayak ini apa? Orang tuh memperagakan hal-hal yang tidak sesuai atau yang tidak yang tidak senonoh, pas mainnya. Yang tidak senonoh. Tidak langsung ke zina, tidak. Tapi cuman berbentuk apa ya? Tindakan aja. Misal nih gestur tubuh lah ibaratnya, mohon maaf ya, itu cuma sekedar contoh. Non verbal itu tadi tindakan yang tanpa kata-kata kan. Terus nih sama-sama lanang kan biasanya orangnya sama-sama klop kan, contoh orang dua itu ya kan, sama-sama klop. Kalau nengok Tino tuh katanya itu tidak, itu kan contoh ya. Nah aja nih agak ya. Nah itu contohnya sebagai yang non verbal. Nah kalau fisik baru pelecehan seksual secara fisik itu baru langsung secara nyentuh. Yang sering kita tengok di sosmed, di sosial media kan, sering terjadinya pemerkosaan, pelecehan dan lain-lain kan. Iya tak? Ya. Di sini belum kan? Alhamdulillah. Ada rencana nak buat? Ada rencana nak buat? Bertanya, Dek. Oke. Oke. Penyebabnya apa coba? Penyebab pelecehan tadi, pelecehan seksual. Nafsu, oke. Oke ya. Benar. Oke, satu nafsu. Terus apa? Oke, tidak menutup aurat. Nah, oke. Penyebabnya tuh, apa lagi? Siapa yang ngomong tadi? Sudah lagi? Apa deng? Apa? Tadi nyebut psikologi. Tidak? Lado, oke. Sebenarnya di setiap kasus atau berita yang sering kita tengok di media sosial, itu penyebab dari suatu pelecehan itu berbagai macam-macam bentuk dan gejala maupun penyebabnya. Tidak satu hal, tidak hanya sekedar dari, kalau nafsu ini sudah menjadi
apa ya? Benar, tersangka utama. Poin yang paling penting di nafsu. Tapi kebiasaannya kan ada orang juga yang sekedar ikut-ikutan, sekedar coba-coba kan. Poin 2, poin 3-nya lah. Selanjutnya, ya, oke kita buat poin 1, poin 2, poin 3. Oke. Mana? Yang ini? Oh, ikut juga bisa. Kita buat juga. Kurang titik ada. Ah. Oke. Mungkin maksudnya adanya nafsu karena pihaknya tidak. Kamu pernah dengar enggak laki-laki menjadi korban pelecehan? Pernah? Di mana, Deng? Di kelas ini. Wait. Korban, Deng? Pelecehan seksual itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan laki-laki maupun perempuan yang kena. Karena terkadang-kadang kan baiknya lanang ataupun perempuannya ada juga yang sama-sama gatal, ya kan? Sama-sama galak, ya kan? Nah, terus yang sering tidak menutup aurat itu kan biasanya laki-laki juga sering sebenarnya, ya kan? Lumrahnya dek sini nah lumrahnya. Munafik ketika seseorang lelaki maupun perempuan saling memandangi tidak penasaran dengan yang ada di dalam tubuh. Misalnya ini, Apip, oke, bintang lah ya. Jadi contoh aja. Misalnya bintang, Gintar, oke, Gintar, nengok perempuan yang ada di sini ya, saling bertatapan ya. Misalnya saling bertatapan. Munafik ketika, dek dengar lo, munafik ketika salah satu orang dua ini ngomong kalau saya tidak penasaran dengan yang ada di dalam tubuh perempuan ataupun laki-laki. Iya. Iya, sama. Iya, saya itu juga. Karena gini, ada ketika nggak loh, ketika seseorang itu bertemu dengan orang yang baru, itu ada yang namanya stimulus. Stimulus tuh kayak kita tuh apa ya, melihat orang dari awal. Kamu bertemu sama orang kan, lanang ini ganteng, sama ya bentuknya. Itu nah intinya. Jadinya tuh sama-sama penasaran satu sama lain. Sebenarnya kalau dari penyebab itu 50-50 dari perempuan maupun laki-laki. Kalau soal menutup aurat, tidak menutupi kemungkinan baik itu laki-laki maupun perempuan. Oke. Nah, balik lagi ke pergaulan yang kita bahas kemarin. Pergaulan ini sangat mendukung apa? Hah? Siapa? Pindah lah, ada apa? Dah, lanjut. Kalau dari pergaulan kemarin kita udah bahas, mana bentuknya dari pergaulan tergantung bagaimana kita menyikapinya lingkungan ya. Oke. Kalau dari dampak pelecehan apa tuh? Dampak. Trauma. Jadi menutup diri yang Oke. Lainnya ada? Hamil. Merusak masa depan. Menyalahkan diri Masuk ke sini. Oke. Dampak dari pelecehan itu ada beberapa poin. Kalau dari materi itu kayak merasa tersinggung, merasa dipermalukan, merasa dilecehkan, merasa direndahkan, baik itu laki-laki maupun perempuan.
Nah, kalau dari yang adik-adik bilang tadi, itu kayak trauma, takut mengulangi hal itu kembali kan, takutnya terjadi itu lagi gitu. Nah, terus menutup diri. Nah, kamu pernah nengok ada orang-orang yang udah kena pelecehan, bukannya malah berubah, tapi malah tambah parah. Iya. Nah, itu dah Karena itu karena dirinya gitu. tambah kotor, benar. Kotor. Udah ini jadi diterusin. Biar aja. Ketagihan. Ketagihan ya. Oke. Nah, jadi dari dampak pelecehan itu tadi, ada sebagian orang yang langsung menutup diri, berubah, yang tadinya terbuka jadi tertutup, yang jadi dari tertutup biasanya lebih menutup lagi. Tidak, tambah menutup, bukan terbuka, itu balik. Ya. Dan ada juga apa? Hah? Apa? Sama-sama enggak? Kita siapa namanya? Kayak Gibari. Kita balik ke apa namanya tuh pelecehan seksual yang di awal tadi. Pelecehan seksual itu apa? Biar ini apa? Sama-sama paham konsepnya. Pelecehan seksual itu kayak ini, Dek. Hal yang disengajakan mau tidak sengajakan, tetapi dilaksanakan dengan baik itu terpaksa maupun tidak. Paham nggak Gibari? Serius? Hah? Oke. Jadi Gipari, oke lanjut. Nah, dari dampak-dampaknya tadi itu ada poin yang ketiga itu hamil, terus merusak masa depan. Oke, di sini ada lembar pekerjaan, kuis lah istilahnya. Coba siapkan kertas satu aja, kertas selembar atau setengah boleh, selembar juga boleh. Ya, satu orang satu aja. Atau cek ini aja deh, Dek, perhatiannya bentar, cek ini aja. Per kursi kelompok 1, 2, 3, 4, satu kertasnya aja tenang. Iko juga 4, 5, 6, 7 tenang. Satu baik kertasnya di dalam satu meja. Ya, satu baris satu tenang. Tidak, Dek. Maksudnya aja ini. Ya. Yang bergerak tangannya aja. Ya, yang nulis satu aja. Namanya ditaruh ya. Ya, agak dikumpulkan. Ya, sesudah jam pelajaran agak dikumpulkan. Oke, siap kertasnya. Nama kuisnya kok fakta atau opini?
kita cuma di fakta. Ayo. Caranya nih, kakak sebutkan soalnya, terus kamu jawab aja di sana, Kak. Opini atau fakta aja. Nah, tapi di bawahnya berikan penjelasan dikit aja juga dia, apa? Oke, paham? Paham? Kelompok aja, satu aja. Ya, sependapat lah kamu. Berdebat dulu. Oke, lah siap. Kalau siap dengarkan ya. Kuis yang pertama. Pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan, fakta atau opini? Nah, kalau opini di bawahnya taruh penjelasan. Nah, ya. Ya. Oke, dan sudah. Udah usah panjang-panjang, Dek. Singkat aja jawabannya, ya. Oke, yang kedua. Kuis yang kedua. Anggota keluarga tidak mungkin melakukan pelecehan seksual terhadap keluarganya. Dengar elok-elok sebelum jawab. Anggota keluarga tidak mungkin melakukan pelecehan terhadap keluarganya. Fakta atau opini? Tidak mungkin. Udah, Dek. Udah. Udah. Oke, lanjut kalau sudah. Dengar ya. Pelecehan seksual hanya terjadi pada anak dan remaja saja. Tidak. Fakta atau opini? Langsung dijawab aja. Pelecehan seksual hanya terjadi pada anak dan remaja saja. Opini. Aduh kan. Oke, lanjut. Udah. Lanjut. Oke. Itu belum sudah. Udah, Deng. Udah. Siapa namanya? Udah. Udah. Oke, kuis selanjutnya. Orang terdekat dapat menjadi pelaku pelecehan seksual. Fakta atau opini? Oke. Orang terdekat
dapat menjadi pelaku pelecehan seksual? Iya. Gaya udah simpang. Belum nanti jam kan? Belum rasanya. Belum. Sampai jam Oh, jam 1.34. ntar lagi lah. Kita sudahi kuisnya dulu ya. Oke. Tadi tuh barusan ada pengumuman soalnya. Apa itulah? Nah itulah masalahnya. Oke. Kuisnya cukup sampai situ aja. Sampai di Oke, pertanyaan pertama tadi tuh pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan. opini. Oke, sebelah sini sepakatnya apa? Opini. Opini segala ya? Ngapa itu opini? Karena orang pelecehan juga bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Satu orang aja. Ngapa, Dek? Kedua kelas ini. Oh, ketua kelasnya. Iya, sudah. Udah apa? Oke, satu tak. Ya, lanjut. Karena pelecehan terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Oke, benar. Oke, benar. Karena tidak menutup kemungkinan pelecehan seksual itu terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Karena banyaknya maraknya berita di internet, sering kita tengok di media sosial bahwa sering terjadinya lanang diperkosa perempuan, ada juga perempuan diperkosa laki, itu udah lumrah. Oke. Sebelah siko opini juga. Oke. Pertanyaan kedua, anggota keluarga tidak mungkin melakukan pelecehan seksual terhadap keluarganya. Sebelah siko. Ya, opininya apa? Karena yang namanya tidak Oke. Kalau sebelah sini? opini. Ya, opininya apa, Dek? Karena banyak perbedaan jadi karena gangguan antar keluarga. Nah, benar. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa kasus pelecehan ini bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, baik itu di keluarga, sekolah, lingkungan, dan lain-lain. Oke, kuis yang selanjutnya, pelecehan seksual hanya terjadi pada anak dan remaja saja. Ya, satu orang. Ngapa opini? Ya, oke, benar. Kalau sebelah sini? Coba satu orang. Oke. Karena pelecehan adalah tidak memilih orang dari segi usia. Oke. Nah, kamu pernah dengar pedofil nggak? Pernah. Tahu pedofil? Yang orang dibuka di ke yang kecil. Ke yang kecil kategorinya macam mana? Coba satu orang. Yuk. Seseorang yang udah berumur, Hah? tapi dia tuh suka sama misalkan yang lebih muda jauh dari usia. Oke. Yang lain ada nggak? Yang lain, coba yang lain. Pedofil. Ya. Iya kan kalau yang lebih kecil. Ya. Misalnya ya Pak, misalnya ada perasaan, Hah? misalnya ada perasaan di antara orang pedofil. Pedofil tuh kayak ini lah, Dek. Kakak yang umurnya 20-an tapi masih senang sama balita. Anak di bawah umur, aja tenang. Iya, anaknya di bawah umur. Iya, baik. Bukan pedofil. Ya iyalah pula. Kalau pernah nengok ini dak kasus kakek-kakek yang nikah sama anak SMA. Pernah kan? Itu bukan pedofil, Dek. Kakek-kakeknya berduit. Pernah nengok kan?
kakek-kakeknya punya lahan sawit beberapa hektar. Orangnya berduit. Itu penyebabnya. Bukan pedofil. Kalau yang pedofil tuh kayak orang-orang tua tuh yang sering nyulik anak gitu nah. Terus diperkosa kan sering nengok kan kakek-kakek perkosa anak-anak umur 5 tahun. Nah, itu pedofil namanya. Anak di bawah umur gitu nah. Masih balita lah istilahnya. Oke, ini ada beberapa bentuk pertanyaan. Kamu langsung jawab aja. Iko regu A dan Iko regu B ya. Oke. Tapi setiap ada jawabannya kelak satu orang menjelaskan ngapo ini gitu nah. Oke. Fungsinya dan tujuannya biar kamu sama-sama paham apa itu pelecehan seksual tadi. Oke. Oke, yang pertama saya sudah tahu jenis-jenis pelecehan seksual. Masuk lah, apa? Oke, A atau B yang mau jawab? Ya sudah, silakan. D, Iko A. B, Pak. B. Iya, berdiri. Saya Pak. Ya, jawab. Ya. Ya, terus? Kalau verbal itu pelecehan yang dilakukan dengan cara kata-kata, melalui perkataan tanpa memperagakan. Tapi kalau verbal Langsung gas. Grup B ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan grup B? Tidak atau tidak tahu? Tidak apa, Dek? Oke, mantap, Dek. Oke, selanjutnya saya pernah mengalami pelecehan seksual. Tidak. Kalau belum, alhamdulillah. Kalau yang sudah, naudzubillah. Oke, selanjutnya teman saya pernah mengalami pelecehan seksual. Coba pelecehan apa sama Kevin? Cute-cute. Apa cute-cute, Dek? Wush. Vulgar pula permainan kamu nih ya. Kalau Dek, kadang-kadang kita bergaul tuh tidak tahu yang mana batas yang harus kita batasi. Nah, jadi sebelum terjadinya pelecehan baik yang perempuan ataupun laki-laki, karena ini Dek, kalau orang yang sering terjadi pelecehan tuh kan yang biasanya banyak tuh perempuan yang kena kan. Nah, laki-laki kok jarang. Biasanya nak dilecehkan juga jendak gitu nah. Laki-laki. Itu laki-laki. Nah, jadi maksud kakak tuh sebelum itu terjadi jangan menabur minyak pada api. Ya. Jangan kamu nyari ininya dulu. Jangan kamu mancing. Laki-laki itu Dek jangan dipancing. Tidak kamu pancing be laki-laki kalau terpancing. Nah, itulah intinya. Itu intinya. Kakak Dek dengar dulu, Dek. Kakak bukan menyudutkan laki-laki, tapi normalnya laki-laki itu. Itu intinya. Terus selanjutnya di keluarga ada yang suka melecehkan saya secara seksual. Alhamdulillah. Oke. Oke, kini kita coba ngetes. Bukan ngetes sih, Cak. Kuis juga. Kuis yang selanjutnya. Apakah kamu tulah benar-benar bisa membedakan seksual dengan perilaku pelecehan seksual dengan yang bukan pelecehan? Oke. Apa bedanya pelecehan sama? Waalaikumsalam.
Oke, yang baru masuk karena udah panjang materinya, jadi ngikut aja ya, ngikut alur aja, oke? Jadi kami tadi di sini